Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang sepasang pemuda-pemudi yang sedang berpacaran. Mereka saling mengasihi dan berusaha saling mengenal, dan berharap suatu ketika mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka menua bersama. Dan pada suatu hari mereka berjalan, sang kekasih memberikan bunga mawar kepada pacarnya. Dan senang sekali. Maka mereka berjalan, dan sambil berjalan mereka bercerita. Dan di tengah perjalanan ada seorang pengemis di pinggir jalan. Dia meminta-minta kepada setiap orang yang lewat, seperti biasa. Dan gadis ini tiba-tiba terpikir, bagaimana kalau pengemis ini saya kasih bunga? Saya memang tidak punya uang, tetapi bunga ini membuat saya bahagia karena diberikan oleh kekasih saya. Apakah bunga ini juga bisa membuatnya bahagia? Mungkin bukan nilainya, tetapi bahwa dia diperhatikan, dia dicintai. Saya akan memberikannya dengan penuh perhatian dan kasih. Maka ketika gadis ini dengan pacarnya lewat, dia memberikan bunga itu di depannya sambil tersenyum dan memberikannya dengan penuh kasih kepada pengemis itu. Dan pengemis itu terkejut menerimanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu kemudian, tidak lama kemudian sesudah gadis itu lewat, pengemis ini mengemas barang-barangnya dan kemudian pergi. Hari-hari biasanya sepasang kekasih ini lewat situ jalan-jalan menikmati senja. Dan sesudah hari itu mereka tidak menemukan pengemis itu lagi. Sehari pengemis itu tidak ada, 2 hari pengemis itu tidak ada, sampai hari ketiga gadis itu heran dan kemudian bertanya kepada kekasihnya, mengapa ya pengemis itu tidak muncul 3 hari ini? Dan kekasihnya tersenyum ketika menjawab gadis itu. Dia tidak segera menjawab, hanya kemudian dia tersenyum, dan gadis itu penasaran, kenapa tersenyum? Dan saya penasaran kepada pengemis itu, hidup dengan apa dia selama 3 hari ini? Dan pacarnya kemudian menjawab, pengemis itu 3 hari ini hidup dengan kenangan indah yang kau berikan. Saudara-saudari terkasih, saya juga mengenal seorang nenek yang sudah lanjut. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak mau ikut anak-anaknya. Dia justru diperhatikan oleh tetangga kiri dan kanannya. Dan ketika saya coba mencari tahu kenapa dia tidak mau ikut salah satu anaknya pindah dari tempat itu, ternyata nenek itu sama seperti pengemis itu. Dia tidak mau pindah karena di rumah itu ada kenangan indah dengan suaminya. Dia hidup dari kenangan. Saudara-saudari terkasih, kita juga sebetulnya hidup dari kenangan-kenangan kita, terutama kenangan-kenangan indah. Maka mari kita mencoba menciptakan kenangan indah. Kenangan indah itu muncul dari relasi-relasi kita yang penuh kasih, yang sampai membekas di hati. Ada ungkapan yang sangat menarik yang sering kita dengar, nasihat dari orang bijaksana. Pada akhirnya yang dikenang adalah wajah-wajah yang tersenyum manis, penuh kasih kepada kita. Bukan uang yang banyak, bukan popularitas, tetapi perhatian dan wajah-wajah penuh kasih yang kita temui hari itu dalam perjalanan hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus juga dalam Ekaristi minta kita mengenangkan Dia. Sambil memberikan tubuhnya, sambil memberikan darahnya, Tuhan mengatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Supaya kita hidup dari kenangan. Kenangan indah
bahwa kita dicintai oleh Tuhan begitu hebat. Ekaristi adalah pengenangan akan cinta Yesus yang luar biasa tak terbatas. Dan setiap kali merayakan Ekaristi, kita diingatkan kembali untuk terus-menerus hidup dari kenangan bahwa kita dicintai. Di dalam Ekaristi Tuhan Yesus selalu menegaskan, aku mencintaimu, apapun yang terjadi, I love you. Inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minum, supaya engkau hidup oleh aku dan aku hidup di dalam dikau. Saudara-saudari yang terkasih, dan kenangan yang paling indah yang selalu ada di hati kita adalah diri kita sendiri. Kita punya teman, mereka akhirnya akan pergi. Kita punya keluarga, akhirnya mereka juga akan sendiri-sendiri. Yang akan selalu bersama kita adalah diri kita sendiri. Maka perlu menciptakan kenangan-kenangan indah di dalam hidup kita. Terutama merasa diri baik, bukan karena sombong, bukan karena tinggi hati, bukan, tetapi karena berbuat baik. Ternyata kita ini merasa baik ketika kita berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita sungguh-sungguh bisa hidup sebagaimana kita diciptakan. Kita diciptakan itu segambar dan secitra dengan Tuhan. Dan Allah adalah kasih. Maka ketika kita berbuat kasih, kita merasa untuk inilah kita diciptakan. Secara kodrati kita merasa nyaman. Tetapi ketika kita berbohong, kita berbuat jahat, kita iri hati, kita membenci, kita tidak pernah damai. Dan kita tidak punya kenangan yang indah. Padahal kita hidup dari kenangan dari hari ke hari. Maka kita perlu seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Seandainya engkau tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Karena seringkali kita tidak bahagia, sebabnya cuma satu. Kita tuh tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Dan karena itu kita salah arah, salah pilih. Karena kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Salah satu tanda bahwa kita sebetulnya membutuhkan damai sejahtera atau apa yang bisa membantu kita memperoleh damai sejahtera adalah kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Maka kalau kita terlalu sibuk, ada tanda bahwa kita belum tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Apabila kita tidak punya waktu untuk bercengkrama dengan Tuhan, entah dalam doa, entah dalam merayakan liturgi, entah dalam mendengarkan firman Tuhan, maka itu ada tanda kemungkinan kita belum tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita. Kenapa bisa begitu? Karena dalam diri kita itu ada bagian sadar, ada bagian subconscious atau prasadar, ambang sadar, dan ada yang namanya bawah sadar, unconscious. Dan yang unconscious ini lebih besar, seperti puncak gunung es. Kesadaran kita itu seperti di puncak gunung esnya saja, sepertiga. Ada bawah sadar, ada juga ambang sadar. Dan itu yang seringkali menggerakkan kita justru, yang bawah sadar itu. Karena itu kadang-kadang seperti Rasul Paulus mengatakan, di dalam diriku ini ada seperti utusan iblis yang menggocok aku. Sehingga aku tidak mau melakukan apa yang baik yang ingin kulakukan. Maunya melakukan yang baik, tetapi yang terjadi justru melakukan yang kurang baik. Karena itu kita harus belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Terutama dorongan-dorongan yang ada di bawah sadar kita. Diangkat ke dalam kesadaran. Sehingga kita bisa tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Supaya kita bisa menciptakan kenangan indah. Dan untuk selanjutnya kita hidup berdasarkan kenangan itu. Sudah diciptakan beberapa kenangan indah oleh Tuhan. Terutama dalam Ekaristi. Lalu Tuhan mengatakan juga jangan lupa memperhatikan orang-orang sederhana. Ternyata ketika kita menolong orang, berbuat baik kepada yang membutuhkan, kita merasa diri kita itu oke, fine. Karena itu sesuai dengan kodrat kita diciptakan sebagai ciptaan yang baik, yang sesuai dengan segambar dan secitra dengan Tuhan. Dan disitulah damai sejahtera kita temukan.
maka perlu waktu untuk sendiri, untuk merenung, untuk melihat-lihat apa yang perlu diangkat dalam kesadaran kita, supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama terus-menerus. Kalau Anda berkali-kali jatuh dalam lubang yang sama, kalau Anda mengaku dosa, dosanya ya itu terus, itu tanda. Di situ ada lubang besar. Ada bawah sadar yang mengendalikan Anda, yang akhirnya Anda akan jatuh pada lubang yang sama. Maka perlu coba meneliti, apakah saya ya persoalannya ya di situ lagi. Itu tanda supaya kita perlu mengetahui apa yang sungguh kita butuhkan untuk damai sejahtera kita. Belajar memperoleh kekuatan, menambah lubang supaya kita tidak jatuh pada persoalan yang sama. Dan kita perlu waktu hening, kita perlu waktu berkomunikasi dengan Tuhan, supaya persoalan-persoalan terutama dorongan bawah sadar yang merupakan lubang besar itu bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. Karena biasanya lubang besar itu tercipta oleh kenangan-kenangan, tapi bukan kenangan yang indah, kenangan yang buruk, yang dasarnya bisa disederhanakan menjadi kurang diperhatikan, kurang dicintai, dan kurang dihargai. Kalau itu kemudian bisa diangkat dalam kesadaran dan kita memperoleh penghargaan, cinta, penerimaan dari Tuhan, lubang itu tertutup dan kemudian kita merasa damai sejahtera. Kita bukan hanya bisa menciptakan kenangan indah bersama yang lain, tetapi kita dengan diri sendiri sungguh-sungguh berdamai dan mengalami keindahan. Dan karena itu kita bisa hidup dengan diri sendiri dalam kedamaian. Itulah dasar hidup yang sebetulnya penuh dengan damai sejahtera, yaitu ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mohon rahmat Tuhan supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Kita mohon rahmat Tuhan supaya bisa mengangkat peristiwa-peristiwa kenangan buruk ke dalam kesadaran, menerimanya dan menyembuhkannya. Kesembuhan yang datang dari Tuhan sendiri, sehingga kita bisa tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Tuhan memberkati.